Dalam keheningan malam, Farid termenung di sudut kamar. Kesulitan hidup yang menghimpitnya membuat ia merasa hampa. Usaha dagangnya merugi, hubungan keluarganya merenggang, dan kesehatan ibunya terus menurun. Dalam keterpurukan itu, ia mendengar sebuah nasihat dari seorang ustaz di masjid dekat rumahnya. Tahajud adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Malam itu, kata-kata tersebut terus terngiang di benaknya. Farid mencoba menguatkan hati untuk bangun di sepertiga malam, meskipun tubuhnya terasa berat. Ia belum pernah melakukannya sebelumnya, dan rasa kantuk menjadi musuh pertamanya. Namun, ia mengingat ucapan sang ustaz, "Ya Allah dekat dengan hambanya yang bersujud di waktu malam." Tepat pukul 3 pagi, Farid terbangun dengan bantuan alarm. Dengan mata setengah terpejam, ia mengambil wudhu. Dinginnya air menyentuh kulitnya seperti menyiramkan kesadaran baru. Ia berdiri di atas sajadah usangnya, memulai takbir dengan suara pelan namun penuh harap. Dalam sujud pertamanya, Farid merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar ritual, tapi seperti ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ia memanjatkan doa yang selama ini hanya terucap dalam hatinya, meminta petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi hidup. Pagi harinya, meski matanya sedikit lelah, hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa seakan ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Farid pun mulai merenungkan pengalaman malam itu. Mungkin ini awal dari sesuatu yang besar, dipikirnya sambil tersenyum kecil. Hari-hari berikutnya, Farid mencoba melanjutkan kebiasaan barunya. Tidak selalu mudah. Ada malam-malam ketika rasa kantuk mengalahkan niatnya. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mencoba, meski harus memasang lebih dari satu alarm untuk memastikan dirinya terbangun. Di sela-sela aktivitas siangnya, Farid mulai membaca buku-buku tentang keutamaan sholat tahajud. Ia menemukan cerita-cerita para ulama yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini dan bagaimana sholat malam telah mengubah hidup mereka. Hal ini semakin menguatkan tekadnya. Dalam perjalanan ke pasar, Farid bertemu kembali dengan sang ustaz. Ia memberanikan diri untuk bercerita tentang usahanya memulai tahajud. Sang ustaz tersenyum lebar dan berkata, teruskan, Farid. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang mendekat kepadanya di waktu malam." Malam itu, Farid kembali melaksanakan tahajud. Ia mulai merasa lebih nyaman, lebih terhubung dengan Allah. Sujudnya terasa lebih lama, dan doanya semakin mengalir tanpa jeda. Air mata pun mengalir saat ia memohon ampunan dan petunjuk untuk hidupnya. Perubahan kecil mulai tampak dalam hidup Farid. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan ia merasa lebih sabar menghadapi masalah. Meski usahanya belum pulih sepenuhnya, ia mulai percaya bahwa sholat tahajud adalah jalan untuk menemukan kebangkitan dalam hidupnya. Malam itu, Farid kembali terbangun pada sepertiga malam. Ia duduk sejenak di pinggir tempat tidur, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3:15. Dengan mata yang mulai terbiasa terjaga di waktu itu, ia mengambil wudhu dengan tenang. Tak ada rasa malas atau kantuk seperti sebelumnya. Di atas sajadahnya, Farid memulai sholat tahajud dengan hati yang lapang. Takbir pertamanya kali ini terasa lebih dalam, seakan memancarkan keyakinan baru dalam dirinya. Ia merasakan setiap ayat Al-Quran yang ia baca begitu menyentuh hati, memberikan rasa damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Usai sholat, ia duduk bersimpuh dalam zikir yang panjang. Jari-jarinya bergerak perlahan menghitung tasbih, sementara hatinya penuh dengan rasa syukur. Farid mulai memahami bahwa dalam sujud malam, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam doanya, ia memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. "Ya Allah, aku hanyalah hamba yang lemah dan penuh dosa. Namun, aku datang kepada MU dengan hati yang berharap. Bimbinglah aku, ya Allah," lirihnya sambil meneteskan air mata. Pagi harinya, Farid merasa begitu segar. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ketika menghadapi pelanggan di toko kecilnya, ia lebih sabar meskipun ada yang menawar harga dengan keras. Rekan-rekannya pun memperhatikan wajahnya yang terlihat lebih cerah dan penuh ketenangan. Seorang pelanggan bertanya, Pak Farid, akhir-akhir ini kok kelihatan beda ya? Lebih tenang dan ceria." Farid hanya tersenyum kecil dan menjawab, Alhamdulillah, mungkin ini karena sholat tahajud. Saya mencoba bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah." Pelanggan itu tertegun mendengar jawabannya. Pada malam berikutnya, Farid kembali melaksanakan sholat tahajud. Kali ini, ia mengingat momen-momen berat dalam hidupnya dan bersyukur karena Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Ia mulai merasa bahwa tahajud bukan hanya ibadah,
tetapi juga sarana untuk membersihkan hati dari beban duniawi. Beberapa hari kemudian, Farid bertemu seorang teman lama di masjid. Temannya itu, Ahmad, tampak sedang menghadapi masalah besar. Dengan tulus, Farid membagikan pengalamannya tentang sholat tahajud dan bagaimana ibadah ini membantunya melewati masa-masa sulit. Ahmad terinspirasi dan berjanji untuk mencoba tahajud malam itu juga. Dalam perjalanan pulang, Farid merenungkan betapa besar rahmat Allah. Ia merasa diberi kesempatan untuk tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Mungkin inilah hikmah dari semua ujian yang aku hadapi, pikirnya. Malam-malam tahajud Farid kini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan kebutuhan jiwa. Setiap sujudnya menjadi lebih bermakna, dan setiap doanya terasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ia yakin, kedamaian yang ia temukan adalah anugerah terindah dari Allah bagi mereka yang istiqomah dalam tahajud. Pada malam-malam berikutnya, semangat Farid mulai diuji. Rasa kantuk yang sempat ia kalahkan kini kembali menghantui. Ada malam-malam di mana tubuhnya terasa begitu berat untuk bangun. Alarm yang berbunyi berulang kali hanya ia matikan tanpa sadar. Suatu malam, ia terbangun pukul 5 pagi dengan rasa kecewa. Kenapa aku tidak bisa bangun tadi malam? Gumamnya sambil menyesali diri. Ia merasa kehilangan momen berharga yang biasa ia lalui dalam sholat tahajud. Hari itu ia merasa kurang semangat, seperti ada kekosongan yang menghantuinya. Farid mulai mencari cara agar tetap istiqomah. Ia membaca artikel tentang tips menjaga kebiasaan bangun malam. Salah satunya adalah tidur lebih awal dan mengurangi makan berat sebelum tidur. Ia pun mulai mengatur rutinitas malamnya dengan lebih disiplin. Meski begitu, perjuangan tetap tidak mudah. Ada malam ketika ia sudah tidur lebih awal, namun tubuhnya tetap sulit terbangun. Kantuk yang menyerang terasa seperti musuh tak kasat mata yang terus menguji tekadnya. Ya Allah, tolong kuatkan aku, doanya sebelum tidur. Suatu malam, Farid mencoba trik baru. Ia meletakkan alarm jauh dari tempat tidurnya, memaksa dirinya untuk bangkit dan berjalan mengambilnya. Saat alarm berbunyi pukul 3 pagi, ia terpaksa bangun. Meski dengan mata berat, ia mengambil wudhu dan memulai tahajud. Setelah sujud panjang, rasa kantuknya perlahan menghilang. Farid merasa Allah memberinya kekuatan setiap kali ia memulai sholat. Ia sadar bahwa perjuangannya melawan kantuk adalah bagian dari ujian untuk mendekatkan diri kepadanya. Hari itu, Farid merenung. Ia mulai memahami bahwa istiqomah dalam sholat tahajud bukan hanya soal bangun malam, tetapi juga soal melatih kesabaran dan disiplin. Allah melihat usahaku, bukan hasilnya, bisiknya dalam hati. Pada minggu berikutnya, Farid berbagi cerita dengan sang ustaz. Ia menceritakan betapa sulitnya melawan kantuk dan tetap istiqomah. Sang ustaz tersenyum dan berkata, perjuanganmu adalah ibadah. Setiap kali kau mencoba bangun meski sulit, Allah sudah mencatatnya sebagai kebaikan. Kata-kata itu menjadi penyemangat baru bagi Farid. Ia mulai menganggap setiap malam sebagai kesempatan untuk membuktikan kesungguhan cintanya kepada Allah. Bahkan saat kantuk menyerang, ia berusaha untuk tidak menyerah. Perlahan, kebiasaan tahajud mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Meski masih ada malam-malam yang sulit, Farid yakin bahwa perjuangannya adalah bagian dari proses mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap sujudnya, ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Angin dingin merayap masuk ke sela-sela jendela kamar Farid, membuat suasana terasa mencekam. Namun, di tengah kegelapan dan dinginnya malam, alarm kecil di sudut kamar Farid berbunyi seperti biasa. Dengan tubuh yang masih setengah mengantuk, ia bangkit untuk mengambil wudhu. Dalam keheningan malam itu, Farid kembali berdiri di atas sajadahnya. Gemericik hujan di luar jendela seakan menjadi irama yang menemani sholat tahajudnya. Ia memulai sholat dengan takbir yang penuh harapan, memohon kepada Allah untuk terus membimbing langkahnya. Setelah beberapa rakaat, Farid duduk bersimpuh untuk berzikir. Dalam kesunyian, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya tiba-tiba terasa lebih tenang dan jernih. Doa-doanya mengalir dengan lancar, seperti seorang anak yang berbicara langsung kepada ayahnya. Di tengah doa, Farid teringat masa lalunya yang penuh kesalahan. Ia pernah menyakiti orang-orang terdekat, mengabaikan tanggung jawab, bahkan hampir kehilangan kepercayaan dirinya. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengampun. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya, doanya sambil menangis. Malam itu, Farid merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya berdoa untuk dirinya sendiri,
tetapi juga mulai mendoakan orang lain. Ia memohon agar ibunya yang sakit segera diberi kesembuhan, agar keluarganya kembali harmonis, dan agar teman-temannya juga diberi hidayah. Keesokan paginya, Farid terkejut melihat ibunya yang biasanya lemah kini terlihat lebih ceria. "Kamu tahajud lagi tadi malam, ya?" ditanya ibunya sambil tersenyum. Farid mengangguk. "Alhamdulillah, Nak. Doamu pasti didengar Allah," lanjut ibunya. Kata-kata itu membuat Farid semakin yakin bahwa tahajud adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Hari itu, Farid memutuskan untuk menemui seorang teman lamanya, Hamid, yang ia tahu sedang mengalami masalah berat. Farid ingin berbagi pengalaman tentang sholat tahajud dan bagaimana ibadah itu telah mengubah hidupnya. "Cobalah, Hamid. Kau akan merasakan kedamaian yang belum pernah kau rasakan sebelumnya," ucapnya. Malam berikutnya, saat melaksanakan tahajud, Farid kembali merasakan getaran spiritual yang kuat. Ia merasa Allah sedang benar-benar mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Di tengah sujud panjangnya, ia memohon, "Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa terus berada di jalan MU." Beberapa hari kemudian, Farid mulai melihat jawaban atas doa-doanya. Masalah usahanya perlahan mulai membaik, dan pelanggan yang dulu meninggalkannya mulai kembali. Bahkan hubungan dengan adiknya yang sempat renggang kini kembali harmonis. Farid yakin, semua ini adalah hasil dari kedekatannya dengan Allah melalui tahajud. Dalam heningnya malam-malam tahajud itu, Farid menemukan hidayah yang mengubah hidupnya. Ia sadar bahwa setiap manusia pasti memiliki masa kelam, tetapi Allah selalu membuka pintu cahaya bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Tahajud menjadi pelita dalam gelap, membawa Farid menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hidup Farid perlahan terasa lebih tenang dan terarah. Sholat tahajud yang ia lakukan setiap malam seperti pelita yang menerangi jalannya. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Suatu hari, ujian besar datang menghampirinya. Usaha kecil yang menjadi tulang punggung keluarganya tiba-tiba mengalami kerugian besar. Barang dagangan yang diandalkan rusak karena kebocoran di gudang. Modal yang sudah ia kumpulkan selama bertahun-tahun seolah hilang begitu saja. Farid terduduk lesu di depan gudang, memandang barang-barang yang tak lagi bisa dijual. "Ya Allah, apakah ini ujian MU untukku?" gumamnya lirih. Di malam harinya, meski hatinya terasa berat, Farid tetap bangun untuk sholat tahajud. Dengan air mata yang mengalir deras, ia sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi ini. Aku yakin Engkau punya rencana yang lebih baik," pintanya penuh harap. Hari demi hari, Farid mencoba bangkit dari keterpurukan. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki usahanya. Namun, takdir seperti terus menguji. Pelanggan yang sebelumnya setia kini mulai beralih ke tempat lain. Dalam kesendirian, Farid sering merenung, mencoba mencari hikmah di balik semua ini. Di tengah perjuangannya, Farid bertemu dengan seorang pelanggan lama yang kini menjadi pengusaha sukses. Pelanggan itu mengetahui kondisi Farid dan menawarkan bantuan berupa pinjaman tanpa bunga. "Anggap ini sebagai bentuk balas budi, Pak Farid. Dulu Anda pernah membantu saya ketika saya kesulitan," katanya. Farid terharu mendengar tawaran itu. Ia tak menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan di masa lalu kini berbalik menjadi pertolongan besar. Dengan hati-hati, ia menerima pinjaman itu dan mulai membangun kembali usahanya. Di setiap malam tahajudnya, Farid selalu bersyukur atas pertolongan Allah yang datang dari arah yang tak terduga. "Engkau memang maha baik, ya Allah. Meski aku hampir putus asa, Engkau selalu hadir di waktu yang tepat," doanya dengan penuh rasa syukur. Dalam perjalanan memperbaiki usahanya, Farid juga semakin sadar bahwa ujian adalah bagian dari cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Ia tak lagi memandang kesulitan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang ingin menguatkan dirinya. Beberapa bulan kemudian, usaha Farid mulai bangkit. Ia bahkan mendapatkan pelanggan baru yang jauh lebih loyal. Hubungan dengan para tetangga dan kerabat pun semakin erat, karena Farid kini lebih terbuka untuk berbagi pengalaman dan hikmah dari ujian yang ia alami. Malam itu, Farid kembali berdiri di atas sajadahnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Dalam sujud panjangnya, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Aku bersyukur Engkau tak pernah meninggalkanku." Setelah melalui badai ujian yang hampir menggoyahkan hidupnya, Farid semakin yakin bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan. Ia mulai melihat ujian bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Sholat tahajud yang terus ia amalkan menjadi sumber energi yang tak tergantikan.
Suatu malam, di sela-sela sholat tahajudnya, Farid merenungkan perjalanan hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Kalau bukan karena tahajud, aku mungkin sudah menyerah, pikirnya. Ia sadar, kedekatannya dengan Allah membuat hatinya lebih kuat dalam menghadapi ujian. Usahanya yang dulu nyaris hancur kini telah bangkit kembali. Bahkan, ia mulai merambah usaha baru di bidang yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Keuntungan yang ia dapatkan perlahan menutupi kerugian masa lalu. Ini semua adalah karunia MU, ya Allah, ya ucap Farid dalam doa malamnya. Di luar keberhasilan usahanya, Farid juga mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa rahasia di balik ketenangan dan keberhasilannya? Dengan rendah hati, Farid menjawab, semua ini karena Allah. Dan salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepadanya adalah melalui tahajud. Cerita tentang kebiasaan tahajud Farid pun menyebar di kalangan tetangga dan teman-temannya. Beberapa orang mulai meminta nasihat darinya, terutama tentang bagaimana memulai kebiasaan bangun malam. Farid dengan sabar membimbing mereka, membagikan pengalaman dan kiat-kiatnya. Salah satu tetangganya, Pak Munir, datang ke rumah Farid suatu sore. Ia bercerita tentang masalah rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk. Farid dengan tulus menyarankan, Pak Munir, coba tahajud. Mohonlah kepada Allah di waktu sepertiga malam. Insya Allah, hati Bapak dan keluarga akan diberi ketenangan. Malam itu, Farid mendoakan Pak Munir dan keluarganya dalam sholat tahajudnya. Ia yakin, seperti dirinya dulu, siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah. Beberapa minggu kemudian, Pak Munir kembali menemui Farid dengan senyum bahagia. Terima kasih, Pak Farid. Alhamdulillah, setelah tahajud rutin, hubungan saya dengan keluarga mulai membaik. Saya tidak menyangka, ternyata tahajud benar-benar bisa mengubah hidup, katanya. Farid merasa bahagia mendengar kabar itu. Ia bersyukur, Allah memberinya kesempatan untuk menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Ia semakin yakin bahwa setiap usaha kecil untuk istiqomah dalam tahajud akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Malam itu, Farid kembali bersujud dengan penuh haru. Dalam doanya, ia memohon agar Allah terus membimbingnya untuk istiqomah dalam tahajud dan memberi kekuatan untuk membantu lebih banyak orang. Ya Allah, jadikan aku hamba MU yang bermanfaat bagi sesama, pintanya dengan sepenuh hati. Ketika hidup Farid mulai stabil, godaan untuk meninggalkan tahajud perlahan muncul. Pekerjaannya yang semakin sibuk membuatnya sering pulang larut malam. Terkadang, tubuhnya terasa begitu lelah hingga ia berpikir untuk melewatkan tahajud hanya untuk satu malam saja. Mungkin Allah akan memaklumi. Aku terlalu lelah, gumamnya suatu malam. Namun, ketika alarm berbunyi, ia teringat pada janji yang pernah ia buat kepada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia harus bangun untuk tahajud. Dengan berat hati, ia melawan rasa kantuk dan mengambil wudhu. Setelah menyelesaikan tahajud, rasa lelahnya perlahan hilang. Ia merasa segar kembali, seperti mendapatkan energi baru. Farid merenung, mungkin ini cara Allah mengingatkanku bahwa mendekat kepadanya justru memberi kekuatan, bukan melemahkan. Namun, godaan tak berhenti di situ. Sebuah proyek besar di tempat kerjanya memaksa Farid untuk begadang hampir setiap malam. Akibatnya, waktu tidurnya semakin sedikit, dan ia merasa sulit bangun untuk tahajud. Aku harus menemukan cara agar tetap istiqomah, tekadnya. Farid mulai mengatur ulang jadwalnya. Ia mencoba menyelesaikan pekerjaan lebih cepat agar bisa tidur lebih awal. Ia juga mulai membatasi waktu di media sosial yang sering menyita waktunya tanpa ia sadari. Meski sulit, ia yakin perubahan ini adalah bagian dari perjuangannya untuk tetap dekat dengan Allah. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek besar, Farid merasa puas dengan hasil kerjanya. Namun, ia sadar bahwa kepuasan duniawi ini tidak sebanding dengan kedamaian yang ia rasakan setelah tahajud. Dunia ini sementara. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Allah, pikirnya. Farid kembali memperkuat rutinitas tahajudnya. Ia mulai menambahkan doa khusus agar Allah mempermudah segala urusannya. Ia juga memohon agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh di tengah godaan duniawi. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan dunia menjauhkan aku dari MU, pintanya. Sebulan kemudian, Farid merasa hidupnya kembali seimbang. Pekerjaan tetap berjalan lancar, tetapi ia tidak lagi mengorbankan waktunya untuk tahajud. Ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang kedekatan dengan Allah.
Farid mulai berbagi pengalaman ini dengan teman-teman di tempat kerjanya. Ia bercerita bagaimana tahajud membantunya mengatasi tekanan pekerjaan dan menjaga ketenangan batin. Beberapa dari mereka tertarik untuk mencoba, dan Farid dengan senang hati memberi motivasi. Malam itu, saat bersujud panjang, Farid merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam keheningan, ia berbisik, terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah menguatkanku untuk melawan godaan. Jadikan aku hamba MU yang istiqomah, meski dunia ini terus menggoda. Kehidupan Farid semakin dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Ia merasa hatinya semakin bersih dan jernih setiap kali melaksanakan sholat tahajud. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, ia merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Allah, merasakan kehadirannya dengan lebih dekat. Farid mulai menyadari bahwa salah satu keistimewaan sholat tahajud adalah ketenangan yang datang setelahnya. Meskipun dunia di luar terus berjalan dengan kesibukannya, ia merasa jauh lebih tenang dan siap menghadapinya. Keheningan ini adalah jawaban dari Allah, dipikirnya suatu malam. Setelah selesai melaksanakan tahajud, Farid sering merenung sejenak, membiarkan hatinya meresapi setiap doa yang telah ia panjatkan. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia tidak akan sendirian. Allah selalu bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Suatu malam, setelah tahajud, Farid merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia mengenang perjalanan hidupnya yang penuh ujian dan cobaan. Setiap kesulitan yang ia hadapi seolah mengarahkannya kepada titik ini, di mana ia menemukan kedamaian sejati. Ternyata, kedamaian bukan datang dari dunia, tetapi dari Allah, renungnya. Keheningan malam yang menjadi teman setia dalam setiap tahajud memberinya kesempatan untuk merenung lebih dalam. Farid seringkali merasa seolah Allah sedang berbicara kepadanya melalui hati yang tenang. Ia semakin menyadari bahwa banyak hal yang ia lakukan selama ini hanya berdasarkan dorongan dunia, bukan karena ikhlas semata. Dalam waktu yang sunyi itu, Farid merasa diajarkan untuk melepaskan semua kekhawatiran dan kegelisahan. Ia mulai menumbuhkan kebiasaan untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat, ujarnya pada dirinya sendiri. Farid semakin yakin bahwa tahajud bukan hanya sekadar ibadah ritual, melainkan juga sarana untuk mendapatkan petunjuk hidup. Ia merasa di setiap tahajud, Allah memberinya hikmah, mengajarinya untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih tawakal. Semua akan indah pada waktunya, selama kita tetap berusaha dan berdoa, katanya dalam hati. Tak hanya dirinya yang merasakan perubahan, keluarga Farid juga untuk merasakan dampak positif dari kebiasaannya ini. Istrinya sering melihatnya bangun tengah malam, dan walaupun awalnya merasa khawatir, ia kini melihat perubahan pada sikap Farid yang lebih sabar dan lebih penyayang. Tahajud benar-benar mengubahnya, dipikirnya dalam hati. Dalam suatu kesempatan, Farid bercerita kepada istrinya, tahajud membuatku lebih tenang. Aku merasa Allah selalu ada untuk menguatkan aku, meskipun dunia ini penuh dengan tekanan. Istrinya tersenyum, merasa bahagia melihat perubahan positif dalam diri suaminya. Mereka berdua pun mulai mendekatkan diri pada Allah bersama-sama. Suatu malam, setelah selesai tahajud, Farid menulis dalam jurnalnya, kedamaian yang sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Dan tahajud adalah cara terbaik untuk menemukannya. Ya Allah, semoga aku terus diberikan kekuatan untuk istiqomah, untuk selalu mendekatkan diriku kepada MU. Ia menutup jurnalnya dengan rasa syukur yang mendalam, yakin bahwa kedamaian itu akan terus menemani setiap langkahnya. Ketika hidup Farid mulai terasa stabil dan penuh kedamaian, ujian baru datang menghampirinya. Sebuah bencana melanda tempat usahanya. Kebakaran besar menghanguskan hampir seluruh asetnya. Dalam sekejap, Farid kembali ke titik nol. Kabar tersebut membuat Farid terpukul, namun ia berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk menguji ketabahannya. Ya Allah, aku percaya Engkau punya rencana yang lebih baik di balik semua ini, ucapnya dalam hati. Malam itu, Farid melaksanakan tahajud dengan hati yang berat. Ia memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan dan petunjuk. Dalam sujud panjangnya, air matanya mengalir deras. Ya Allah, jangan biarkan aku putus asa. Bimbinglah aku untuk tetap berada di jalan MU, pintanya. Meskipun ujian ini terasa berat, Farid tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Ia yakin, semakin besar ujian yang ia hadapi, semakin dekat ia harus kepada Allah. Keheningan malam menjadi tempat ia mengadu dan memohon pertolongan. Keluarga dan teman-temannya mencoba menghibur Farid. Namun,
Mereka juga heran melihat ketenangan yang terpancar dari dirinya. Bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah cobaan sebesar ini? Tanya seorang temannya. Farid tersenyum dan menjawab, karena aku percaya Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuanku. Di tengah kesulitannya, Farid memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Ia menggunakan sisa tabungannya untuk membeli barang-barang dagangan yang sederhana. Setiap malam, ia memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam usahanya. Beberapa bulan berlalu, usaha kecilnya mulai menunjukkan hasil. Pelanggan berdatangan, dan perlahan-lahan ia mampu mengembalikan sebagian dari apa yang hilang. Farid tahu bahwa ini adalah karunia Allah yang diberikan melalui kesabaran dan usahanya yang tak kenal lelah. Ujian ini tidak hanya mengajarkan Farid tentang kesabaran, tetapi juga tentang pentingnya bersyukur. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah titipan dari Allah, dan kapan saja Allah dapat mengambilnya kembali. Tugasku hanya bersyukur dan terus berusaha, pikirnya. Dalam setiap tahajudnya, Farid selalu mengucapkan rasa syukur atas setiap kemajuan kecil yang ia capai. Ya Allah, Engkau telah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Aku bersyukur atas setiap nikmat yang Engkau berikan, baik besar maupun kecil, doanya dengan penuh kerendahan hati. Ujian ini membuat Farid semakin yakin bahwa sholat tahajud adalah kunci ketenangan dan keberhasilan. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa setiap kali bersujud di hadapan Allah. Dengan hati yang teguh, ia bertekad untuk terus istiqomah, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Setelah melalui berbagai ujian, Farid merasa hidupnya seperti terlahir kembali. Usahanya yang sempat hancur kini berkembang dengan pesat. Pelanggan tidak hanya datang dari sekitar, tetapi juga dari luar kota. Ia merasa inilah jawaban dari kesabarannya selama ini. Dalam setiap tahajudnya, Farid tidak lagi hanya memohon untuk dirinya sendiri. Ia mulai mendoakan orang-orang di sekitarnya, khususnya mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ya Allah, mudahkanlah urusan saudara-saudaraku. Berikanlah mereka kekuatan sebagaimana Engkau menguatkanku, doanya dengan tulus. Keberkahan yang dirasakan Farid mulai menarik perhatian banyak orang. Teman-temannya sering bertanya tentang rahasia kesuksesan dan ketenangannya. Dengan rendah hati, Farid selalu menjawab, ini semua karena Allah, dan tahajud adalah salah satu caraku mendekat kepadanya. Suatu hari, seorang tetangga yang sedang menghadapi masalah berat datang kepada Farid untuk meminta nasihat. Farid mendengarkan dengan penuh empati, lalu berkata, cobalah bangun di sepertiga malam terakhir. Adukan semua masalahmu kepada Allah. Dia selalu mendengar dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Tetangganya mengikuti saran itu, dan beberapa minggu kemudian ia datang kembali dengan wajah berseri. Terima kasih, Pak Farid. Saya merasa hidup saya berubah sejak rutin melaksanakan tahajud, katanya. Farid tersenyum, merasa bahagia bisa membantu orang lain menemukan kedekatan dengan Allah. Farid juga semakin aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Ia mulai menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa inilah cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Malam itu, setelah melaksanakan tahajud, Farid merenung tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang yang biasa-biasa saja, ia kini merasa diberkahi dengan banyak hal yang luar biasa. Namun, ia sadar bahwa semua ini bukan hasil dari usahanya sendiri, melainkan karena rahmat Allah. Farid memutuskan untuk menulis buku kecil tentang pengalamannya mengamalkan tahajud. Ia berharap kisahnya bisa menginspirasi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buku itu diberi judul sederhana, Cahaya di Sepertiga Malam. Buku tersebut mendapat respons positif dari banyak orang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa buku itu telah mengubah hidup mereka. Farid merasa sangat bersyukur karena Allah memanfaatkannya sebagai jalan untuk menyebarkan kebaikan. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kekuatan tahajud yang Allah janjikan, katanya. Di akhir malam, Farid selalu bersujud dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ujian pasti akan terus datang. Namun, ia yakin bahwa selama ia tetap berpegang teguh pada tahajud, ia akan selalu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Ya Allah, bimbinglah aku untuk terus berjalan di jalan MU, hingga akhir hayatku, bisiknya dalam doa terakhir malam itu. Setelah keberhasilannya mengatasi berbagai ujian hidup, Farid mulai menjadi sosok yang dihormati di lingkungannya. Banyak orang melihatnya sebagai teladan dalam menghadapi cobaan hidup dengan sabar dan tetap teguh menjalankan ibadah, khususnya sholat tahajud. Kehidupan Farid yang penuh ketenangan dan keberkahan menginspirasi warga sekitar.
Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha yang sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang rendah hati dan dermawan. Pak Farid itu berbeda, ujar seorang tetangganya. Kesuksesannya tidak membuatnya sombong, malah semakin dermawan. Farid mulai mengadakan kajian kecil-kecilan di masjid sekitar. Ia berbagi pengalaman tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, khususnya melalui tahajud. Banyak jamaah yang merasa tercerahkan oleh kisah-kisahnya. Mereka pun mulai mencoba mengamalkan sholat tahajud secara rutin. Dalam setiap kajian, Farid selalu menekankan bahwa tahajud bukan hanya untuk memohon sesuatu kepada Allah, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Ketika kita mendekat kepada Allah di sepertiga malam, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa, diucapnya kepada para jamaah. Selain kajian, Farid juga mengadakan kegiatan sosial bersama warga. Ia mengajak masyarakat untuk membantu mereka yang kurang mampu, baik dengan tenaga, waktu, maupun harta. Mari kita jadikan keberkahan hidup ini bermanfaat untuk orang lain, katanya dengan penuh semangat. Usahanya untuk menggerakkan masyarakat tidak sia-sia. Banyak warga yang mulai mengikuti langkah Farid. Mereka lebih peduli terhadap sesama, lebih sering membantu orang lain, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lingkungan tempat tinggal Farid berubah menjadi lebih harmonis dan penuh keberkahan. Farid juga mulai dikenal di luar lingkungannya. Beberapa tokoh masyarakat dan pengusaha datang kepadanya untuk berdiskusi tentang bagaimana ia bisa mengelola bisnisnya dengan nilai-nilai keislaman. Farid selalu menjawab dengan sederhana, kuncinya adalah sholat tahajud dan rasa syukur. Dalam suatu pertemuan, seorang pengusaha bertanya, apa rahasia Anda bisa tetap tenang di tengah kesulitan besar? Farid menjawab, karena saya percaya, di setiap sujud di tengah malam, Allah mendengar segala doa dan keluhan kita. Ketika kita berserah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kehidupan Farid menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang keberkahan. Ia merasa bahagia karena dapat memberikan pengaruh positif kepada banyak orang. Semua ini adalah amanah dari Allah. Aku hanya mencoba menjalankan apa yang Dia ajarkan, ujarnya. Di malam-malamnya, Farid tetap setia melaksanakan tahajud. Ia sadar bahwa segala keberhasilan dan penghormatan yang ia terima bukanlah hasil usahanya semata, melainkan karena pertolongan Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang tetap rendah hati, dan izinkan aku terus membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitarku, doanya dengan penuh keikhlasan. Kehidupan Farid semakin dipenuhi hikmah dan keberkahan. Keteguhannya dalam mengamalkan sholat tahajud membawa perubahan besar tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Ia kini menjadi sosok yang dijadikan panutan dalam banyak hal, termasuk dalam menghadapi masalah hidup. Namun, dengan posisi barunya sebagai tokoh yang dihormati, Farid sadar bahwa ujian datang dalam bentuk yang berbeda. Ia mulai menghadapi godaan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia kembali merenung dalam tahajudnya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesombongan. Segala sesuatu adalah milik-Mu, bisiknya dalam sujud panjang. Farid juga mulai menyadari bahwa semakin banyak orang bergantung padanya untuk nasihat dan bantuan. Ia merasa tanggung jawab itu berat, namun ia tidak mundur. Baginya, ini adalah jalan yang Allah pilihkan untuknya. Jika Allah memberikan amanah, pasti Dia juga memberikan kemampuan untuk menjalankannya, dipikirnya. Salah satu pelajaran penting yang Farid bagikan kepada orang lain adalah tentang kesabaran. Ia sering berkata, kesabaran itu bukan hanya menahan diri ketika cobaan datang, tetapi juga tentang tetap istiqomah dalam kebaikan, meskipun hasilnya belum terlihat. Kata-kata itu menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Di tengah semua kesibukan, Farid tetap memprioritaskan waktu untuk tahajud. Ia yakin, hubungan pribadinya dengan Allah adalah sumber kekuatan yang tidak boleh ia abaikan. Malam-malamnya selalu diisi dengan doa dan munajat, memohon petunjuk dan keberkahan untuk setiap langkahnya. Suatu malam, dalam tahajudnya, Farid merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia merasa seolah Allah benar-benar hadir mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa tanpa Mu. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu bersyukur, ucapnya sambil menahan air mata. Keteguhan Farid mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang sebelumnya enggan melaksanakan tahajud kini mengikuti langkahnya. Mereka merasa bahwa sholat malam bukan lagi kewajiban yang berat, melainkan kebutuhan yang memberikan ketenangan jiwa. Salah seorang warga yang dulunya hidup dalam kemiskinan datang kepada Farid dengan wajah cerah. Pak Farid,
Sejak saya mengikuti saran Bapak untuk tahajud, hidup saya berubah. Rezeki saya lebih lancar, hati saya lebih tenang, katanya. Farid hanya tersenyum sambil berkata, itulah keberkahan dari mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap langkahnya, Farid selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua keberhasilan ini adalah ujian dari Allah. Ia tidak ingin keberhasilan duniawi membuatnya lupa akan tujuan akhir kehidupan, yaitu ridha Allah. Ia terus mengamalkan tahajud dengan penuh kesadaran bahwa semua ini hanyalah sementara. Di malam yang hening, Farid kembali bersujud panjang. Ya Allah, Engkau telah memberiku lebih dari yang aku minta. Bimbinglah aku untuk selalu berada di jalan MU. Jangan biarkan aku tersesat karena nikmat dunia, doanya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus tetap teguh dalam ibadah dan syukur. Di tengah keberhasilannya dalam hidup, Farid dihadapkan pada cobaan baru yang tak terduga. Sebuah masalah besar menimpa usahanya. Mitra bisnis yang sudah lama bekerja sama ternyata mengkhianatinya. Mereka membawa sebagian besar aset usaha Farid dan meninggalkannya dalam kondisi kritis. Berita ini menghantam Farid seperti petir di siang bolong. Ia sempat merasa terpukul, namun segera ia ingat untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Seperti biasa, ia memilih kembali kepada Allah, mencari kekuatan di sepertiga malam. Ya Allah, aku yakin Engkau punya rencana di balik ini semua, katanya dalam doa. Banyak orang terkejut melihat ketenangan Farid menghadapi situasi ini. Bagaimana Bapak bisa setenang itu? Bukankah ini masalah besar? Tanya salah satu karyawannya. Farid menjawab, karena aku yakin, Allah tidak akan membiarkan aku sendirian. Aku hanya perlu bersabar dan berusaha. Di setiap malam, Farid terus melaksanakan tahajud dengan lebih khusyuk. Ia tidak hanya memohon jalan keluar untuk masalahnya, tetapi juga meminta kekuatan agar tetap tabah. Dalam sujud panjangnya, ia berkata, Ya Allah, jika ini adalah cara MU mendekatkanku kepada MU, aku terima dengan lapang dada. Farid mulai mengatur ulang bisnisnya dengan sisa-sisa yang ada. Ia tidak menyerah meski kondisinya sulit. Dengan tekad yang kuat, ia mencoba mencari peluang baru. Ia juga terus memberikan semangat kepada karyawan-karyawannya, meyakinkan mereka bahwa semua ini hanya sementara. Cobaan ini tidak hanya menguji kesabaran Farid, tetapi juga keimanannya. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah dan hampir menyerah, namun doa-doa di malam hari selalu memberikan energi baru. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar, pikirnya, menguatkan hati. Di sisi lain, masyarakat yang mengenal Farid mulai memberikan dukungan moral. Mereka tahu bahwa Farid adalah orang yang selalu membantu orang lain. Pak Farid, ini saatnya kami membalas kebaikan Bapak, kata seorang warga sambil menawarkan bantuan. Farid merasa terharu, namun ia selalu mengingatkan, ini semua karena Allah. Terima kasih atas kepedulian kalian. Perlahan tapi pasti, usaha Farid mulai bangkit kembali. Ia menemukan mitra-mitra baru yang lebih jujur dan dapat dipercaya. Meski memulai dari nol, Farid merasa yakin bahwa keberhasilan bukanlah tentang seberapa cepat ia bangkit, tetapi seberapa kuat ia bertahan di tengah badai. Di malam-malam berikutnya, Farid semakin merasakan ketenangan dalam tahajudnya. Cobaan yang ia alami justru membuatnya semakin dekat kepada Allah. Ya Allah, aku tidak meminta dunia, aku hanya meminta kekuatan untuk tetap berada di jalan MU, doanya dengan penuh keikhlasan. Masalah besar ini menjadi pelajaran berharga bagi Farid. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian adalah cara Allah untuk menguatkan hambanya. Dengan hati yang teguh, ia melanjutkan hidupnya, tetap istiqomah dalam ibadah, dan terus percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Setelah menghadapi cobaan berat dalam bisnisnya, Farid mulai melihat hasil dari kesabarannya. Berkat usaha dan doa yang tak pernah putus, usahanya perlahan kembali bangkit. Meski memulai dari awal, kali ini ia lebih berhati-hati dan berprinsip untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Farid belajar banyak dari pengalaman pahit yang ia alami. Ia tidak lagi hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dalam setiap langkah bisnisnya. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, ia selalu mengawali dengan doa dan meminta petunjuk Allah. Salah satu keputusan besar yang ia ambil adalah merangkul mitra baru yang memiliki visi dan misi sejalan. Bisnis ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang membawa manfaat bagi banyak orang, ujarnya saat berdiskusi dengan mitra barunya. Farid juga semakin aktif berbagi dengan masyarakat. Setiap kali ada keuntungan lebih dari usahanya, ia tidak ragu untuk menyumbangkan sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Harta ini hanya titipan.
Jika kita gunakan untuk membantu sesama, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, jika tanya. Di balik semua keberhasilannya, Farid tetap tidak melupakan tahajud. Malam-malamnya masih diisi dengan sujud panjang, meminta keberkahan dan perlindungan Allah. Ia merasa bahwa tahajud adalah kunci utama dari ketenangan dan keberhasilan yang ia rasakan. Kehidupan Farid yang semakin mapan menarik perhatian banyak orang. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik tentang bisnis maupun tentang kehidupan. Farid selalu menyampaikan, semua ini karena Allah. Jika kalian ingin hidup tenang, mulailah dengan mendekat kepadanya, terutama di sepertiga malam. Salah satu momen yang mengharukan adalah ketika seorang pemuda datang kepadanya dan berkata, Pak Farid, saya dulu tidak percaya kalau tahajud bisa mengubah hidup. Tapi setelah saya mencobanya, hidup saya benar-benar berubah. Terima kasih atas nasihat Bapak. Farid tersenyum dan menjawab, itu semua adalah kuasa Allah. Teruslah istiqomah. Tidak hanya itu, Farid juga mulai membuka pelatihan bisnis berbasis nilai-nilai Islam. Ia mengajarkan bagaimana menjalankan usaha dengan jujur, adil, dan selalu mengedepankan keberkahan. Bisnis yang diberkahi adalah bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang, jelasnya. Dalam setiap langkahnya, Farid selalu merasa bahwa Allah sedang membimbingnya. Cobaan yang dulu ia alami ternyata menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, aku bersyukur atas segala rencana MU. Tidak ada yang lebih indah daripada merasa dekat dengan MU, ucapnya dalam doa malam. Farid kini menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa kebangkitan ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan selalu berdoa. Dengan semangat baru, ia melanjutkan perjuangannya, yakin bahwa selama ia tetap istiqomah dalam tahajud dan ibadah lainnya, Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Setelah melewati berbagai ujian, kehidupan Farid semakin mapan. Usahanya kini berkembang pesat, dan ia mulai dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses sekaligus dermawan. Namun, di balik kesuksesan ini, ujian baru datang, ujian berupa godaan duniawi yang kerap menyertai keberhasilan. Banyak pihak yang mencoba mendekati Farid untuk memanfaatkan posisinya, baik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Pak Farid, kami punya proyek besar. Ini pasti akan membawa keuntungan besar untuk kita, ujar seorang pengusaha dalam sebuah pertemuan. Namun, Farid dengan tenang menjawab, saya hanya ingin terlibat dalam proyek yang membawa manfaat dan keberkahan. Di sisi lain, godaan untuk hidup mewah mulai menghampiri. Tawaran kendaraan mewah, rumah besar, dan gaya hidup glamor datang silih berganti. Namun, Farid tetap pada pendiriannya. Ia memilih hidup sederhana, karena ia sadar bahwa kemewahan dunia hanya sementara. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita bagikan, pikirnya. Farid menyadari bahwa menjaga hati dari kesombongan adalah tantangan yang tidak mudah. Ia kembali kepada kebiasaan lamanya, mencari ketenangan dalam tahajud. Dalam setiap sujudnya, ia memohon agar Allah menjaga hatinya tetap bersih. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini mengalihkan perhatianku dari MU, bisiknya. Di malam yang sunyi, Farid sering merenung. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih adalah amanah yang harus dijaga. Jika aku tidak hati-hati, semua ini bisa menjadi fitnah bagi diriku sendiri, pikirnya. Dengan kesadaran ini, ia semakin memperkuat ibadahnya, terutama tahajud, sebagai pengingat akan hakikat kehidupan. Keimanan Farid diuji ketika sebuah perusahaan besar menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan, tetapi bertentangan dengan prinsip syariat. Pak Farid, ini peluang emas. Tidak ada yang akan tahu jika kita sedikit melanggar aturan, kata mitra tersebut. Farid tegas menolak. Keberkahan lebih penting daripada keuntungan sesaat, jawabnya. Keputusan Farid ini menuai pujian sekaligus kritik. Ada yang menganggapnya terlalu idealis, tetapi ada juga yang semakin menghormatinya. Pak Farid, Anda adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai agama, kata seorang ulama yang mendukungnya. Dalam perjalanan waktu, Farid merasa bahwa semakin ia mendekat kepada Allah, semakin kuat Allah mengujinya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia selalu merasa bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan derajatnya. Tidak ada kemuliaan tanpa cobaan, pikirnya. Kehidupan Farid yang penuh keberkahan akhirnya menginspirasi banyak orang. Tidak sedikit yang mengikuti jejaknya dalam mengamalkan tahajud dan menjadikan ibadah sebagai prioritas. Farid merasa bahagia, karena ia bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain.
Jika ada satu orang saja yang berubah karena saya, itu adalah anugerah besar dari Allah, ia ucapnya dengan rendah hati. Malam-malam Farid tetap diisi dengan tahajud. Ia tidak pernah absen, meski dalam keadaan lelah atau sibuk. Baginya, tahajud adalah sumber energi dan ketenangan yang tidak tergantikan. Ya Allah, jadikanlah aku hamba MU yang selalu bersyukur, dikala sukses maupun dalam ujian, doanya di penghujung malam. Di tengah puncak keberhasilannya, Farid dihadapkan pada cobaan yang lebih berat. Sebuah fitnah dilancarkan oleh pihak-pihak yang iri terhadap kesuksesannya. Mereka menyebarkan berita palsu bahwa Farid terlibat dalam praktik bisnis tidak jujur, bahkan ada yang menuduhnya melakukan penipuan besar-besaran. Berita ini menyebar dengan cepat. Media lokal hingga media sosial dipenuhi dengan komentar-komentar yang menyerang Farid. Beberapa mitra bisnis mulai menjauh, dan beberapa proyek penting yang sedang dijalankan terhenti sementara. Farid merasa terpukul, tetapi ia tetap tenang menghadapi situasi ini. Dalam hatinya, Farid tahu bahwa kebenaran akan selalu menang. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Jika aku jujur dan bersih, Allah akan membuktikan kebenarannya, pikirnya. Meski demikian, ia tidak tinggal diam. Dengan tenang, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk melawan tuduhan tersebut. Setiap malam, Farid semakin memperbanyak tahajudnya. Ia bersujud lebih lama, menangis memohon perlindungan Allah dari kejahatan fitnah. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu apa yang ada di hatiku. Jangan biarkan fitnah ini menghancurkan hidupku, doanya dengan penuh haru. Kehidupan Farid menjadi lebih sulit. Beberapa teman dekat bahkan mulai meragukan dirinya. Namun, Farid tidak menunjukkan rasa marah atau dendam. Aku tidak perlu membalas mereka dengan keburukan. Biarkan Allah yang menjadi hakim atas semua ini, ia ucapnya dalam hati. Di sisi lain, masyarakat yang pernah merasakan kebaikan Farid mulai angkat suara. Mereka membela Farid dan membantunya membersihkan nama baiknya. Pak Farid adalah orang yang selalu membantu kami. Kami yakin ini semua hanyalah fitnah, ujar seorang warga kepada wartawan. Dukungan ini membuat Farid merasa terharu. Setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan, bukti-bukti yang dikumpulkan Farid akhirnya berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pihak yang memfitnahnya terungkap, dan mereka meminta maaf secara terbuka. Farid menerima permintaan maaf tersebut tanpa dendam. Aku memaafkan kalian. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, katanya dengan tenang. Peristiwa ini menjadi momen penting bagi Farid untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia merasa bahwa fitnah ini adalah ujian untuk menguji keimanannya dan mengajarkan kesabaran. Aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari ujian. Yang penting adalah bagaimana aku menghadapi ujian itu dengan cara yang diridhai Allah, pikirnya. Farid juga belajar bahwa kesuksesan tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan seringkali membawa ujian yang lebih besar. Kehidupan dunia ini memang penuh dengan tipu daya. Aku harus tetap bersandar kepada Allah, katanya kepada dirinya sendiri. Malam itu, setelah namanya dibersihkan, Farid kembali ke kebiasaan lamanya. Ia bangun di sepertiga malam, bersujud dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, Engkau telah menolongku dari fitnah ini. Jadikanlah aku hamba MU yang selalu bersyukur dan istiqomah, doanya dengan penuh rasa haru. Setelah melewati fitnah besar yang hampir menghancurkan reputasinya, Farid menyadari bahwa setiap cobaan memiliki hikmah. Ia mulai merenungkan perjalanan hidupnya dan menyadari bahwa Allah sedang mengajarkan pelajaran penting. Cobaan ini membuatku semakin dekat kepada Allah dan lebih menghargai arti kesabaran, pikirnya. Farid kini semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Ia sadar bahwa kesuksesan tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga perlindungan dari Allah. Ia memutuskan untuk lebih selektif dalam memilih mitra bisnis dan orang-orang di sekitarnya, memastikan semuanya berjalan sesuai syariat. Meskipun telah memaafkan orang-orang yang memfitnahnya, Farid tidak melupakan kejadian tersebut. Ia menjadikannya sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Aku harus selalu waspada, tetapi tetap bersikap baik kepada siapapun, ia ucapnya dalam hati. Farid juga semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia merasa bahwa membantu sesama adalah salah satu cara untuk membersihkan hati dari rasa sakit akibat fitnah. Ia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Dalam setiap langkahnya, Farid tidak pernah melupakan tahajud. Malam-malamnya tetap diisi dengan doa dan munajat kepada Allah. Ia merasa bahwa tahajud adalah sumber kekuatan yang memberinya ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah. Kehidupan Farid yang penuh dengan keberkahan mulai menarik perhatian banyak orang.
Tidak sedikit yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Farid selalu menekankan pentingnya doa dan ibadah dalam menjalani kehidupan. Tahajud adalah rahasia ketenangan hatiku, jika tanya kepada seorang pemuda yang ingin belajar darinya. Dalam sebuah acara, Farid berbicara kepada para pemuda. Ia menceritakan bagaimana tahajud telah mengubah hidupnya dan membantunya melewati berbagai ujian. Ketika kalian merasa dunia tidak adil, bangunlah di sepertiga malam. Sujudlah kepada Allah, dan mintalah pertolongannya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Farid juga belajar bahwa cobaan tidak hanya menguji dirinya, tetapi juga menguatkan orang-orang di sekitarnya. Istrinya, Aisyah, yang selalu setia mendukungnya, kini menjadi sosok yang lebih tegar. Aku belajar dari dirimu, Mas. Kita harus selalu bersyukur, apapun yang terjadi, kata Aisyah suatu malam. Perjalanan Farid tidak hanya menguatkan keimanan dirinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Beberapa sahabat yang dulunya jauh dari agama kini mulai rutin melaksanakan tahajud. Mereka mengatakan bahwa semangat Farid telah membangkitkan keinginan mereka untuk berubah. Malam itu, setelah menyelesaikan sholat tahajud, Farid merenung di atas sajadahnya. Ya Allah, segala puji hanya untuk MU. Engkau yang memberi cobaan, Engkau pula yang memberi jalan keluar. Jadikanlah aku hamba MU yang selalu bersyukur dan terus istiqomah di jalan MU, doanya dengan air mata yang menetes. Setelah melewati berbagai ujian, Farid mulai merasa bahwa kesuksesan dunianya hanyalah sebagian kecil dari tujuan hidup yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang muslim adalah memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Aku harus lebih banyak mengabdikan diri, bukan hanya mencari keberhasilan dunia, tekadnya. Di malam-malam tahajudnya, Farid memohon petunjuk kepada Allah untuk mengambil langkah yang lebih bermakna. Ya Allah, tunjukkan jalan yang Engkau ridhai, agar hidupku semakin bermakna di dunia dan akhirat, doanya. Tak lama kemudian, ia mendapatkan ide untuk mendirikan sebuah lembaga sosial berbasis pendidikan dan pemberdayaan umat. Farid mulai merancang program-program untuk lembaganya. Ia ingin memberikan pelatihan keterampilan, membuka sekolah gratis untuk anak-anak yatim, dan membangun masjid di daerah-daerah terpencil. Kebaikan ini harus tersebar luas, agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, pikirnya. Dalam perjalanannya, Farid melibatkan orang-orang terdekatnya. Ia mengajak teman-teman dan mitra bisnisnya untuk bergabung dalam proyek ini. Banyak yang mendukung, bahkan ada yang rela menyumbangkan sebagian hartanya. Kami percaya kepada Pak Farid, karena niatnya selalu baik dan tulus, ujar seorang mitra bisnisnya. Lembaga yang didirikan Farid mulai berjalan. Ia menamainya Al-Kautsar Foundation, sebuah nama yang diambil dari surah dalam Al-Quran yang berarti limpahan nikmat. Kegiatan pertama lembaga ini adalah memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terkendala biaya. Setiap hari, Farid terlibat langsung dalam kegiatan lembaga ini. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, dan mendengar langsung keluhan mereka. Aku merasa hidupku lebih berarti ketika bisa berada di tengah-tengah mereka, katanya kepada istrinya. Aktivitas Farid semakin padat, tetapi ia tidak pernah melupakan tahajud. Baginya, tahajud adalah momen untuk mengevaluasi diri dan memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah, berikan aku kesehatan dan keberkahan waktu, agar aku bisa terus berbuat kebaikan, doanya di setiap malam. Suatu hari, seorang anak yatim datang kepada Farid dan berkata, Pak Farid, terima kasih karena telah membantu saya bisa sekolah lagi. Saya ingin menjadi seperti Bapak, yang selalu membantu orang lain. Kata-kata ini membuat Farid terharu. Ia merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak sia-sia. Farid juga mulai dikenal sebagai sosok inspiratif di komunitasnya. Banyak yang datang untuk belajar dari pengalamannya. Farid selalu menekankan pentingnya tahajud sebagai sumber kekuatan dan petunjuk. Jika kita ingin sukses dunia dan akhirat, jangan pernah tinggalkan tahajud, ujarnya kepada para peserta seminar. Malam itu, setelah menyelesaikan program harian lembaganya, Farid kembali ke sajadahnya. Ia bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan untuk mengabdi kepada umat. Ya Allah, jangan biarkan aku merasa sombong atas apa yang telah aku lakukan. Semua ini adalah karena rahmat MU, doanya sambil menangis haru. Kegiatan Farid bersama Al-Kautsar Foundation terus berkembang. Dalam beberapa tahun, lembaga tersebut telah menyentuh ribuan kehidupan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Farid kini memiliki visi yang lebih besar, membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visinya, Farid mulai menginisiasi program mentorship.
Ia mengundang para pemuda dari berbagai daerah untuk belajar langsung darinya, baik tentang manajemen, kewirausahaan, maupun nilai-nilai kehidupan. Pemuda adalah masa depan bangsa. Jika mereka berpegang pada agama, maka masa depan itu akan cerah, ujarnya. Dalam sesi mentorship pertama, Farid membuka dengan kisah pribadinya. Ia menceritakan bagaimana tahajud mengubah hidupnya dan membantunya menghadapi berbagai rintangan. Para pemuda yang hadir merasa terinspirasi. Kami ingin menjadi seperti Bapak, yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama, kata seorang peserta. Farid juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kesuksesan sejati adalah ketika kalian bisa menjalani kehidupan dunia dengan baik, tanpa melupakan akhirat. Jangan pernah tinggalkan sholat, terutama tahajud, pesannya. Kata-kata ini tertanam dalam hati para peserta. Program mentorship ini tidak hanya melatih keterampilan, tetapi juga membangun karakter. Farid sering mengajak para peserta untuk ikut tahajud bersama. Mereka bangun di sepertiga malam, bersujud dan berdoa bersama. Rasakan kedamaian saat kalian mendekat kepada Allah, ucap Farid di sela-sela ibadah. Dalam waktu singkat, program mentorship ini menghasilkan dampak besar. Banyak peserta yang mulai mempraktikkan tahajud secara rutin. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka menjadi lebih terarah dan penuh berkah. Farid merasa bangga melihat perubahan ini. Selain mentorship, Farid juga mendirikan pusat pelatihan untuk pemuda yang ingin menjadi pengusaha. Ia membimbing mereka tentang cara membangun bisnis yang jujur dan beretika. Bisnis adalah salah satu jalan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Namun, jangan lupa untuk selalu menjadikannya sebagai ladang pahala, pesannya. Di sela-sela kesibukannya, Farid sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai tempat. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, terutama melalui tahajud. Tahajud adalah kunci. Jika kalian ingin hidup kalian penuh keberkahan, jangan pernah abaikan ibadah ini, ucapnya dengan penuh keyakinan. Kehadiran Farid di komunitas pemuda membawa energi positif. Ia menjadi role model bagi banyak orang. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat mulai mengadopsi metode mentorship yang ia terapkan untuk membina generasi muda di daerah mereka. Malam itu, setelah menghadiri sebuah seminar besar, Farid kembali ke rutinitas tahajudnya. Ia bersujud lama, memohon agar Allah terus memberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Ya Allah, jangan biarkan aku lelah dalam perjalanan ini. Jadikan setiap langkahku sebagai jalan menuju ridha-Mu, doanya dengan penuh rasa syukur. Malam itu, setelah menyelesaikan rutinitas tahajudnya, Farid termenung di atas sajadah. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Kehidupannya telah berubah total sejak ia menjadikan tahajud sebagai poros utama dalam setiap langkah. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi dengannya, semuanya terasa ringan, pikirnya. Kehidupan Farid kini menjadi inspirasi banyak orang. Bahkan mereka yang sebelumnya skeptis terhadap nilai-nilai agama mulai terbuka untuk belajar darinya. Farid tak pernah lelah mengingatkan, semua ini bukan karena aku, tetapi karena Allah yang memberikan jalan. Di usianya yang semakin matang, Farid mulai memikirkan regenerasi. Ia sadar bahwa dirinya tidak selamanya bisa memimpin Al-Kautsar Foundation. Ia mulai membimbing beberapa pemuda untuk menjadi penerus yang dapat menjaga visi lembaga tersebut. Farid memilih para pemuda yang ia lihat memiliki potensi besar dan akhlak mulia. Ia mengajari mereka tidak hanya tentang manajemen, tetapi juga pentingnya spiritualitas. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang memimpin dengan hati yang terhubung kepada Allah, pesannya. Lembaga Al-Kautsar Foundation semakin berkembang pesat. Kini, programnya mencakup skala nasional, bahkan ada yang sudah menjangkau negara tetangga. Farid merasa bahagia melihat dampak positif yang terus meluas. Ini semua berkat pertolongan Allah, ucapnya setiap kali ia mendapatkan kabar baik. Suatu hari, seorang pemuda yang pernah menjadi peserta mentorship Farid datang dengan berita menggembirakan. Pak Farid, saya baru saja membuka sekolah gratis di daerah terpencil, terinspirasi dari apa yang Bapak lakukan. Mendengar itu, Farid tersenyum bahagia. Inilah yang aku harapkan, cahaya kebaikan yang terus menyala di mana-mana, katanya. Farid tak pernah melupakan akar dari semua keberkahan ini, tahajud. Ia sering merenungkan bagaimana ibadah malam itu telah mengubah hidupnya sejak pertama kali ia menjadikannya sebagai rutinitas. Tahajud bukan hanya doa, tetapi juga komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, ucapnya kepada seorang sahabat. Di malam-malam berikutnya, Farid semakin khusyuk dalam tahajudnya. Ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah.
Setiap sujudnya dipenuhi dengan rasa syukur, dan setiap doanya dipenuhi dengan harapan untuk umat. Ya Allah, jadikan aku hamba MU yang terus bermanfaat bagi orang lain, Ipin tanya. Dalam perjalanan hidupnya, Farid telah melihat bagaimana Allah membimbingnya dari seorang yang biasa saja menjadi seorang yang berdampak. Ia selalu meyakini bahwa keberhasilannya adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Malam itu, saat Farid kembali menyelesaikan tahajudnya, ia menyadari satu hal yang mendalam. Cahaya kebaikan yang telah ia sebarkan akan terus hidup, meskipun dirinya nanti tiada. Ya Allah, jadikan amal ini terus mengalir, sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepada MU, doanya, dengan mata yang berkaca-kaca.